Jadi Tribuners, selesai banjir dan juga longsor di 3 provinsi di Sumatera dan juga di Aceh ya, yang menelan hampir 1.000 korban jiwa. Jadi ini ada muncul nih sebuah ide buat pembentukan yang namanya Kementerian Khusus untuk Penanggulangan Bencana. Jadi ini usulan ini tiba-tiba mengemuka nih Tribuners di parlemen. Jadi Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto, Tribuners ini menilai struktur lembaga saat ini tuh nggak lagi memadai gitu untuk menghadapi bencana skala besar yang terus meningkat juga. Dan dalam rapat kerja Komisi 1 bersama Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi di Kompleks Parlemen Senayan nih Tribuners, Utut ini meminta agar gagasan tersebut kemudian disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Politisi PDI Perjuangan itu bahkan juga mengusulkan nih struktur kementerian yang nantinya dibentuk nih Tribuners. Itu nanti berdasarkan jenis ancaman bencana nih, biar penanganannya nanti bisa lebih fokus dan tepat sasaran. Jadi beliau ini mengusulkan nantinya ada Dirjen Longsor, kemudian ada Dirjen Banjir, ada Dirjen Angin Topan, terus ada dirjen-dirjen lainnya gitu. Dan menurut Utut nih Tribuners, solusi institusional ini perlu dipikirkan serius gitu. Mengingat beban keuangan negara juga tidak dirancang untuk menghadapi bencana dalam skala besar dan juga mendadak. Dan sebelum mengutarakan usulan teknisnya nih Tribuners, Utut juga sempat menyampaikan duka mendalam atas tingginya angka korban jiwa di ketiga provinsi tersebut. Mereka yang hilang pun dinilai berpotensi jauh lebih banyak gitu. Kemudian ia juga menambahkan bencana bukan hanya melanda Sumatera. Kemudian daerah pemilihannya di Jawa Tengah juga ternyata mengalami kondisi serupa gitu. Sebelumnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Tribuners ini menyampaikan data terbaru pencarian korban bencana banjir dan longsor di Aceh, kemudian di Sumatera Utara dan Sumatera Barat nih Tribuners. Ini juga sudah diumumkan gitu ya, ternyata ada 900-an korban jiwa begitu. Dan kemudian tim gabungan juga kembali menemukan adanya 40 jenazah. Dan data tersebut merupakan rekapitulasi sementara ya Tribuners sejauh ini gitu. Dan ini Tribuners, dengan demikian nih total korban banjir dan longsor di Aceh, Sumut dan Sumbar ini tuh tercatat udah banyak banget, hampir 900, sudah 900-an itu tadi ya. Dan BNPB ini juga melaporkan adanya jumlah orang yang dilaporkan hilang ini juga semakin hari semakin berkurang karena udah banyak yang ketemu juga gitu. Dan kemudian nih Tribuners disampaikan juga bahwa tim gabungan di lapangan juga terus berupaya untuk terus melakukan pencarian terhadap korban-korban yang masih dinyatakan hilang gitu atau belum ketemu. Terus pencarian ini nih Tribuners juga melibatkan pihak Basarnas, kemudian BNPB, TNI Polri, warga dan juga relawan. Kan dari pimpinan komisi kita lupa tadi, kita semua ikut berduka atas situasi nasional. Jadi sudah hampir 1.000 yang wafat, yang hilang mungkin potensi juga masih besar. Di Jateng, di dapil kami sesungguhnya sama Bu. Di Banjarnegara dapil saya yang wafat 17, yang belum ketemu 11. Tapi ini awalannya dari Majenang di Cilacap. Artinya memang ke depan ini mungkin kalau Ibu bisa ngomong sama Pak Presiden, ada perlunya juga disampaikan mungkin sudah adanya Menteri Bencana, Penanggulangan Bencana. Jadi ada Dirjen Longsor, Dirjen Banjir, Dirjen Angin Topan, dan Dirjen satu lagi apa gitu. Karena kalau angkanya sekarang ini APBN jelas nggak kuat. Karena APBN itu konsepnya belanja, bukan menabung. Sementara ini kan hanya keluar pada saat keluar. Sudah tambah, tolong ini mungkin sempat ada debat panjang saat itu antara Pak Sukamta dan Pak Alexander Sabar. Kita tidak menyoal itu lagi, tapi kita menyongsong kesiapan. Jadi mudah-mudahan kejadian Agustus tidak terjadi lagi. Mulai dari pasal-pasalnya, tolong pasal 28 ditayangkan. Supaya kan dari pimpinan komisi kita lupa tadi, kita semua ikut berduka atas situasi nasional.
Jadi sudah hampir 1.000 yang wafat, yang hilang mungkin potensi juga masih besar. Di Jateng, di dapil kami sesungguhnya sama, Bu. Di Banjarnegara, dapil saya yang wafat 17, yang belum ketemu 11. Tapi ini awalannya dari Majenang di Cilacap. Artinya memang ke depan ini mungkin kalau Ibu bisa ngomong sama Pak Presiden, ada perlunya juga disampaikan mungkin sudah adanya Menteri Bencana, penanggulangan bencana. Jadi ada Dirjen Longsor, Dirjen Banjir, Dirjen Angin Topan, dan Dirjen satu lagi apa gitu. Karena kalau angkanya sekarang ini APBN jelas nggak kuat. Karena APBN itu konsepnya belanja, bukan menabung. Sementara ini kan hanya keluar eh, pada saat keluar. Ya, sudah tambah, tolong ini mungkin sempat ada debat panjang saat itu antara Pak Sukamta dan Pak Alexander Sabar. Kita tidak menyoal itu lagi, tapi kita menyongsong kesiapan. Jadi mudah-mudahan kejadian Agustus tidak terjadi lagi. Mulai dari pasal-pasalnya, tolong pasal 28 ditayangkan, supaya kan dari pimpinan. Ini selanjutnya kita akan bahas lagi ini sama-sama soal anggota DPR yang mana ini juga kemarin ini viral banget nih karena pernyataannya gitu. Jadi seperti yang kita ketahui ya, Tribuners, sindiran dari politisi Gerindra sekaligus anggota DPR RI Komisi 1 yakni Edi Patwijaya terhadap konten kreator Ferry Irwandi ini akhirnya berakhir nih dengan permintaan maaf, Tribuners. Jadi seperti yang kita ketahui, Edi Pat ini sebelumnya viral gitu ya di media sosial karena menyindir aksi dari Ferry yang berhasil mengumpulkan donasi senilai lebih dari 10 miliar rupiah untuk korban bencana di Pulau Sumatera dan juga Aceh. Dan Ferry ini kemudian dalam unggahan Instagram pribadinya nih, Tribuners, memang mengakui bahwa dirinya sudah dihubungi oleh Edi Pat. Nah, itu jadi dikutip pada hari ini ya, Rabu. Ini si Ferry ini mengatakan bahwa Bapak Edi Pat ini sudah menghubungi secara personal dan juga meminta maaf. Kemudian Ferry juga menyatakan telah menerima permintaan maaf dari Edi Pat tersebut. Kemudian Ferry ini menilai nih, sekarang juga nggak ada gunanya gitu ya kalau misalkan mau memperpanjang masalah buntut sindiran itu tadi. Apalagi saat ini situasi juga belum pulih gitu ya pasca banjir bandang dan juga tanah longsor yang menerjang Aceh, kemudian Sumatera Barat dan juga Sumatera Utara. Dan dalam komunikasinya nih, Tribuners, Ferry ini juga menyampaikan kebutuhan para korban kepada anggota Komisi 1 DPR RI itu tadi ya, Tribuners. Dan di sisi lain nih, mantan ASN Kementerian Keuangan itu juga turut menegaskan bahwa dirinya ini nggak pernah nih marah gitu ya dengan sindiran yang dilontarkan oleh Edi Pat itu. Kemudian ia juga menyinggung bahwa donasi 10 miliar itu tidak mungkin dapat terkumpul tanpa dukungan para donatur. Dan Ferry sebelumnya juga mengakui adanya peran pemerintah nih di balik keberhasilannya dalam menyalurkan donasi senilai miliaran rupiah itu kepada para korban terdampak bencana. Dan pemerintah juga sudah menyediakan alat transportasi nih, Tribuners, guna memudahkan pengiriman logistik-logistik yang disediakan untuk disalurkan gitu. Jadi pendiri Malaka Project itu menegaskan bahwa TNI Polri ini sangat membantu terkait penyaluran donasi bahkan sampai daerah terpencil dan juga terisolir. Kemudian para personel ini juga dinilai bekerja untuk membuka jalur distribusi bantuan.
Oke, masih soal donasi-donasi untuk korban bencana nih Tribuners. Jadi seiring dengan itu, Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul ini mengingatkan nih soal kepatuhan terhadap aturan izin penggalangan dana untuk membantu korban terdampak bencana banjir bandang dan juga tanah longsor khususnya yang ada di Aceh, Sumatera Barat dan juga Sumatera Utara. Jadi ini disampaikan oleh Gus Ipul. Tribuners menanggapi maraknya aksi solidaritas dari berbagai pihak gitu ya. Apalagi seperti yang kita ketahui ini banyak artis kemudian influencer ini yang sama-sama saling ini ya bersatu padu gitu buat membuka donasi bahkan hingga menembus miliaran rupiah kemudian untuk disalurkan ke 3 provinsi tersebut. Dan dalam pernyataannya nih Tribuners di kantor Kemensos Salemba Jakarta Pusat pada Selasa 9 Desember 2025, Gus Ipul ini menekankan nih bahwa alangkah lebih baiknya gitu jika membuka donasi ini sebelumnya nih izin dulu gitu. Nah, izin ke siapa? Jadi izin yang dimaksudkan oleh Gus Ipul ini, izin itu bisa diperoleh dari kabupaten, kota, atau juga dari Kementerian Sosial. Jadi Gus Ipul menuturkan izin penggalangan dana ini dapat diperoleh dari berbagai tingkatan sesuai dengan cakupan kegiatan penggalangan dana dan beliau juga memastikan bahwa prosesnya tidak akan rumit gitu. Dan kemudian beliau ini menekankan bahwa aspek pelaporan menjadi elemen penting juga nih setelah menerima sumbangan dari masyarakat dengan nilai uang yang besar. Dan untuk penggalangan dana skala besar nih disampaikan oleh Gus Ipul ada standar audit profesional yang juga bertugas untuk melaporkan detail penggunaan uang donasi tersebut. Jadi memang akan nanti kalau misalkan donasinya dalam jumlah yang besar gitu nanti bakal ada audit segala macam kayak gitu Tribuners. Dan menurut Gus Ipul, pelaporan ini nanti merupakan suatu antisipasi nih agar penggunaan dana sumbangan ini bisa dipertanggungjawabkan dan nantinya ini juga tidak disalahgunakan. Kendati demikian, Gus Ipul menegaskan bahwa semua pihak boleh membuka donasi buat mengumpulkan bantuan dan juga beliau ini mengapresiasi langkah-langkah tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.